Halo semuanya, perkenalkan nama aku Juan Damian Doni Muda. Aku merupakan seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang dengan program studi Administrasi Publik. Jadi, pada video kali ini aku akan menjelaskan dua materi terkait dengan asas-asas manajemen, yaitu yang pertama ada organizing atau pengorganisasian dan juga yang kedua planning atau perencanaan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Check it out. Baiklah, yang pertama itu adalah arti dari organisasi itu sendiri. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan dua arti menurut dua tokoh. Yang pertama itu James Demany. Dia berpendapat bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada dari George R. Terry. Dia berpendapat bahwa organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Yang kedua ada hakikat organisasi. Sebagai alat manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, organisasi sebagai wadah atau relatif statis, tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Yang kedua, organisasi sebagai proses yang dinamis, interaction antara orang-orang di dalam organisasi maupun formal ataupun informal. Selanjutnya ada unsur dan fungsi dari organisasi itu sendiri. Unsur organisasi ada tiga. Yang pertama itu kelompok orang, yang kedua kerjasama, dan yang ketiga adalah tujuan bersama. Untuk fungsi organisasi sendiri ada 4 fungsi. Yang pertama, mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Yang kedua, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Yang ketiga, mencegah kesimpang siuran kerja. Dan yang terakhir yaitu menentukan pedoman-pedoman kerja. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari organisasi. Yang pertama ada bentuk lini atau garis organization. Suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Sifat dan ciri-ciri dari organisasi lini atau garis sebagai berikut. Yang pertama, organisasinya kecil. Yang kedua, jumlah pegawainya sedikit. Yang ketiga, pemilik menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu organisasi tersebut. Yang keempat, hubungan kerja bersifat langsung, face to face. Yang kelima, spesialisasi yang dibutuhkan rendah. Dan yang terakhir adalah anggota organisasi saling kenal. Bentuk organisasi yang kedua yaitu bentuk organisasi lini dan staf. Suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando, serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah, atau dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Sifat dan ciri-ciri bentuk organisasi ini sebagai berikut. Yang pertama, tidak terlalu menekankan pada hierarki struktural. Dan yang kedua, lebih banyak didasarkan pada sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan. Bentuk organisasi yang ketiga yaitu bentuk organisasi staf. Adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik bantuan berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan, tidak mempunyai garis komando ke bawah atau ke daerah-daerah. Dan yang terakhir ada organisasi tipe panitia. Adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif, terdiri atas beberapa orang, segala keputusan diambil dalam suatu quorum dan menjadi tanggung jawab bersama. Sifat dan ciri-ciri bentuk organisasi ini sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan dan pelaksana dibentuk dalam kelompok bersifat panitia. Yang kedua, tugas kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif oleh beberapa sekelompok orang. Yang ketiga, semua anggota pimpinan memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Dan yang terakhir, para pelaksana dikelompokkan menurut tugas yang harus dilaksanakan masing-masing. Baiklah, yang terakhir adalah prinsip organisasi. Ada 12 prinsip dalam organisasi. Yang pertama,
Menetapkan tujuan dengan jelas, dipahami, dimengerti, diterima, dijiwai setiap orang dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, kesatuan arah. Yang ketiga, kesatuan perintah. Yang keempat, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang. Yang kelima, pembagian tugas, pembagian kerja, dan departementasi. Yang keenam, struktur organisasi disusun secara sederhana. Yang ketujuh, pola dasar organisasi harus relatif permanen. Yang kedelapan, adanya jaminan jabatan. Yang kesembilan, balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang dia berikan. Yang kesepuluh, penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya. Yang kesebelas, batas kemampuan pengawasan atau jenjang bertangga. Dan yang terakhir yaitu koordinasi yang mencakup kualitas dan kuantitas, waktu dan penentuan arah dalam tindakan bekerja. Oke, sekarang kita masuk kepada materi yang kedua yaitu planning atau perencanaan. Dimana pada materi ini aku akan menjelaskan apa itu planning, tujuan dari planning, manfaat dari planning itu sendiri, dan juga bentuk-bentuk dari planning itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama itu ada definisi dari perencanaan. Planning atau perencanaan adalah suatu fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana hal itu harus dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Dalam laman business study, planning memerlukan proses intelektual guna menetapkan tujuan dan mengembangkan berbagai tindakan agar mampu mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu ada tujuan dari planning atau perencanaan. Tujuan dari perencanaan yang pertama, pemberian arahan pada tim, perusahaan, atau diri sendiri. Dengan adanya planning, bertujuan agar sebuah arahan yang jelas untuk menyusun masa depan atau gambaran beberapa langkah ke depan. Yang kedua, pengurangan dampak perubahan yang merugikan. Adanya planning bertujuan untuk mengurangi kemungkinan tak menyenangkan atau potensi kegagalan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, pengurangan ketidakpastian. Planning juga bertujuan untuk mengurangi ketidakefektifan dalam kegiatan, ketidakpastian rencana, dan agenda yang tidak terstruktur. Selanjutnya ada manfaat dari planning. Manfaat yang pertama, memberikan arah dan tujuan yang jelas. Perencanaan membantu menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas. Dengan adanya tujuan yang terdefinisi dengan baik, seluruh tim dapat bekerja sama dengan fokus menuju pencapaian tersebut. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan atau organisasi dapat mengantisipasi potensi masalah dan tantangan yang mungkin timbul di masa depan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengambil langkah-langkah preventif. Manfaat yang ketiga yaitu optimalisasi sumber daya. Perencanaan yang baik memungkinkan penggunaan sumber daya, baik itu manusia, finansial maupun material, secara lebih efisien dan efektif. Ini membantu menghindari pemborosan dan memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Manfaat yang keempat, peningkatan koordinasi dan kerjasama. Ketika seluruh anggota tim tahu apa yang harus dilakukan, peran dan tanggung jawab mereka jelas, maka koordinasi dan kerjasama antar departemen atau individu dalam organisasi itu akan menjadi lebih baik. Manfaat yang kelima yaitu evaluasi kinerja perencanaan, menyediakan tolak ukur untuk mengevaluasi kemajuan dan hasil. Dengan perencanaan yang terukur, manajemen dapat mengidentifikasi apakah tujuan telah tercapai atau apakah ada kebutuhan untuk menyesuaikan strategi. Yang keenam, mengurangi resiko. Dengan merencanakan setiap langkah secara terperinci, manajemen dapat meminimalkan resiko yang berpotensi merugikan perusahaan. Misalnya, dengan merencanakan aliran kas, risiko kekurangan dana dapat dikurangi. Manfaat yang ketujuh yaitu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Perencanaan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi dan kondisi yang akan dihadapi. Ini memberikan informasi yang lebih baik bagi manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan terarah. Dan manfaat yang terakhir yaitu mempercepat pengadaptasian terhadap perubahan. Dengan perencanaan yang fleksibel, organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal dengan lebih cepat dan lebih efektif. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perencanaan atau bentuk-bentuk planning. Bentuk yang pertama yaitu perencanaan operasional atau operational planning. Merupakan perencanaan yang lebih rinci dan praktis, berfokus pada kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan ini mencakup pengelolaan sumber daya dan aktivitas yang dilakukan dalam waktu dekat. Yang kedua, perencanaan keuangan atau financial planning. Perencanaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang, termasuk anggaran, proyeksi pendapatan dan pengeluaran, investasi dan perencanaan pajak.
Ini penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan finansial dalam jangka panjang. Bentuk yang ketiga yaitu perencanaan strategis atau strategis planning. Ini adalah bentuk perencanaan jangka panjang yang melibatkan tujuan besar dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Biasanya digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk merencanakan masa depan mereka, termasuk visi, misi, dan sasaran jangka panjang. Dan bentuk yang terakhir yaitu perencanaan taktis atau tactical planning. Perencanaan ini berfokus pada langkah-langkah jangka menengah yang lebih spesifik dan mendetail untuk mendukung perencanaan strategis. Ini berkaitan dengan bagaimana melaksanakan tujuan dalam periode yang lebih singkat, misalnya tahunan atau kuartalan. Kesimpulan dari materi planning yaitu, secara keseluruhan, perencanaan adalah suatu langkah sistematis yang membantu organisasi atau individu untuk meraih tujuan yang jelas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan materi singkat terkait dengan organizing dan planning. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.